Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayu Irmawan. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Karena di luar sana banyak pesaing kita yang belajar keras untuk lulus CPNS. Oleh sebab itu, kita harus semangat belajar terus. Dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa semoga tahun ini diluluskan menjadi CPNS. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang prediksi soal tryout. Langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1 ini tentang bahasa Indonesia dan soal cerita. Dan ini memakan waktu jika kita baca sampai habis. Dan untuk itu kita langsung ke soalnya, yaitu soal nomor 1. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Langsung ke jawaban. A. Bersifat mempengaruhi. B. Bersifat fiksi. C. Bersifat petunjuk. D. Bersifat fakta. Dan E. Bersifat sebab akibat. Dan jawaban nomor 1 adalah bersifat sebab akibat. Kenapa? Karena soal nomor 1 ini adalah cerita tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena kausalitas. Dan menurut bahasa Indonesia atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kausalitas adalah perihal sebab akibat. Dan kita lihat cerita di atas adalah yang pertama adalah tentang pendidikan di Indonesia yang masih tertinggal. Ini adalah sebabnya. Dan cerita terakhir adalah ini akibatnya, yaitu pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Paham ya? Untuk soal nomor 1 jawabannya kenapa E bersifat sebab akibat, yaitu tentang teks eksplanasi yang berhubungan dengan sebab akibat. Soal nomor 2 ini juga tentang soal cerita, sehingga kita langsung ke soalnya. Analisislah teks di atas, kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf. Dan ini ada jawabannya. A. Argumentatif. B. Eksposisi. C. Persuasif. D. Deskriptif. Dan E. Naratif. Dan jawaban nomor 2 adalah persuasif. Kenapa persuasif? Karena pengertian dari persuasif adalah kalimat persuasif ialah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain supaya mau mengikuti atau membeli produk yang diiklankan. Istilah persuasif berasal dari bahasa Inggris, yakni persuasive, yang artinya membujuk atau meyakinkan. Kalimat persuasif merupakan satu di antara jenis kalimat yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke soal cerita di atas. Ini adalah tentang soal sehari-hari. Seperti di sana tentang guru dan muridnya dan orang tua yang mendidik anaknya. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi jawaban nomor 2 adalah kalimat atau paragraf persuasif. Masuk ke soal nomor 3. Dan nomor 3 ini langsung saja kita ke soalnya, biar supaya kita menghemat waktu. Karena waktu kita untuk ujian tryout itu sekitar 1 jam setengah mungkin ya. Dan soalnya adalah dari data tersebut urutan metode ilmiah yang benar adalah. Nah, di sini ada 5 metode atau cara atau urutan.
Dan kita harus tahu urutan metode ilmiah yang benar itu. Dan di sini urutan metode ilmiah yang benar adalah terdapat 5 langkah dasar supaya kita bisa menjawab ini adalah dalam penulisan metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan dan analisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan sehingga menunjukkan hasil penelitian. Dan dari terdapat 5 pokok data ilmiah ini jawabannya yaitu ya E. 2, 3, 4, 1, dan 5, yaitu 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 1. Hasil eksperimen. Dan 5. Menarik kesimpulan. Jadi itu adalah urutan metode ilmiah yang benar. Baik, soal nomor 4. Di sini ada soalnya yaitu air diisi dalam plastik, ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dengan banyak dan es. Akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Kenapa air dalam plastik dapat membeku? A. Air menerima kalor. B. Air melepas kalor. C. Garam melepas kalor. Dan A. Air menerima kalor. D. Es melepas kalor, air menerima kalor. E. Garam dan es melepas kalor, air menerima kalor. Dan jawabannya adalah ya B. Air melepas kalor. Kenapa? Karena kalau air melepas kalor, maka air akan berubah bentuk yaitu membeku. Tetapi jika air menerima kalor, maka air tersebut menguap. Jadi jelas ya Bapak Ibu, karena di dalam kurung ini tadi kenapa air dalam plastik dapat membeku? Karena air melepas kalor. Dan jawabannya ya tadi B ya. Soal nomor 5. Ini tentang soal PKN ya. Memusatkan perhatian pada perkembangan siswa dan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan baik sebagai warga negara sehingga dapat dilabelkan sebagai warga negara yang desirable personal quality. Merupakan hakikat dari dan sini yang kita fokuskan adalah bahasa asing ini ya, desirable personal quality. Dan ini adalah artinya dan sebelum itu kita harus kita cari tahu jawabannya. Yang A, PPKN sebagai pendidikan hukum. B, PPKN sebagai pendidikan ilmu sosial. C, PPKN sebagai pendidikan politik. D, PPKN sebagai pendidikan multikultural. Dan E, PPKN sebagai pendidikan moral. Kita kembali ke tadi soal atau kata desirable personal quality. Dan ini artinya adalah kualitas pribadi seseorang. Kita lihat soal tadi yaitu tentang perhatian pada perkembangan siswa. Ini berarti tentang kualitas pribadi seseorang. Jadi jawaban nomor 5 adalah ya E. PPKN sebagai pendidikan moral. Karena sini adalah membentuk pribadi yang tangguh dan baik sebagai warga negara ya. Dan jawabannya tadi E ya. Soal nomor 6. PPKN merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga PPKN mengusung tradisi citizenship transmission ke dalam konsep utuh pembelajaran yang bersifat A. Value competition. B. Value inculcation. C. Value creation. D. Value civic. E. Value education.
Dan jawabannya adalah ya B, value inculcation. Dan ini penjelasannya adalah tentang pendekatan penanaman nilai ya. Inculcation adalah merupakan pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam peserta didik. Tujuan dari pendekatan penanaman nilai adalah untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang diinginkan. Jadi sesuai dari soal nomor 6 ini adalah nilai-nilai Pancasila yang akan ditanamkan kepada peserta didik ya. Jadi jawabannya adalah ya B, value inculcation. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Ini tentang IPS ya. Soal IPS. Manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah sebagai dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas A, asas individualitas, B, asas humanitas, C, asas sosialitas, D, asas potensialitas, dan E, asas moral. Dan jawaban nomor 7 adalah ya, asas sosialitas. Kenapa asas sosialitas? Karena soal nomor 7 ini tentang sosial ya. Karena asas sosialitas adalah sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesama ini, maka akan terjadi hubungan yang mempengaruhi timbal balik. Ya, jadi jawabannya itu asas sosialitas karena manusia itu hidup saling membutuhkan. Ya. Oke, soal nomor 8. Setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep A. Masyarakat, B. Merakyat, C. Diplomat, D. Penduduk, dan E. Warga negara. Dan jawaban nomor 8 adalah ya D. Penduduk. Kenapa penduduk? Karena pengertian dari penduduk adalah seseorang yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jadi soal pertama ini sudah jelas ya. Setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi jawabannya D, penduduk. Terima kasih dari saya Ayu Remawan. Semoga bermanfaat.